Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini di channel ini. Saya akan merangkumkan buku-buku menarik dari berbagai penjuru dunia. Maka dari itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke buku pertama. Buku yang akan kita bahas kali ini adalah buku karangan George Orwell yang terbit pada tahun 2000-an berjudul Animal Farm. Cerita dimulai pada saat Pak John, si pemilik peternakan, kebanyakan mabuk, sehingga dia lupa mengunci pintu peternakannya dan lupa mengunci pintu kandangnya. Sambil sempoyongan dia berjalan ke pintu belakang, masuk ke dalam rumahnya dan merebahkan badan di samping istrinya yang sudah lama terlelap. Ketika keadaan rumah sudah hening, terlihat seekor babi putih gemuk bernama Mayor akan memulai pidatonya. "Sobat satwa sekalian," teriaknya. "Sudah terlalu lama aku hidup di dunia ini. Sudah terlalu lama pula kita hidup menyedihkan, penuh beban dan selalu bekerja keras. Jika sudah tak berguna kita disembelih. Kata para hewan. Hidup kita penuh kesengsaraan dan perbudakan. Apakah itu karena negeri kita amat miskin? Jelas tidak. Itu semua karena manusia. Musnahkan manusia." Sontak semua hewan bergemuruh sangat berisik pada malam itu sehingga menyebabkan Pak John dan istrinya bangun. Ia menembak ke segala arah, disangkanya ada musang yang akan memakan hewan ternaknya. Di saat kekacauan itu, Mayor menyanyikan lagu yang ia dapat dari mimpinya. Katanya lagu itu adalah lagu kuno yang dahulu para pejuang kemerdekaan hewan nyanyikan. Judulnya adalah Binatang Inggris. Beginilah lagunya. Beast of England, beast of Ireland, beast of every land and clan, hearken to my joyful tidings of the golden future time. Ternyata nyanyian ini membuat binatang gembira tak terkira. Binatang bodoh maupun pintar semuanya berusaha menghafalkan nyanyian itu sambil berteriak-teriak. Karena kegaduhan semakin menjadi-jadi, Pak John menembakkan lebih brutal senapannya ke segala arah. Ternyata pelurunya menyasar ke kepala babi putih. Dia pun meninggal dan dimakamkan keesokan harinya sama Pak John di samping tanaman tomat, katanya supaya tanamannya lebih subur. Hari-hari pun berlalu. Karena kematian babi putih, para hewan melakukan pertemuan rahasia untuk merencanakan pemberontakan kepada Pak Jones. Ada dua babi yang selalu bernafsu untuk cepat-cepat melakukan pemberontakan. Dua di antaranya bernama Napoleon, seekor babi Inggris hitam yang tidak banyak ngomong tapi suka berbuat seenaknya. Yang kedua ada Snowball, babi putih yang selalu bersemangat dan bicaranya sangat cepat. Hari-hari pun berlalu, entah mengapa sekarang Pak John terlihat sering menghabiskan uang dan kebanyakan mabok. Hari liburnya saat Sabtu Minggu, ia habiskan untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya di bar. Sesampainya di peternakan, ia langsung tidur tanpa memperhatikan hewan ternaknya. Kejadian seperti itu yang selalu terulang membuat para hewan menjadi gila. Mereka kelaparan dan seekor sapi menyeruduk pintu lumbung penyimpanan jerami. Semua binatang seperti kesetanan memakan persediaan yang ada di sana. Pada waktu itulah Pak Jones bangun melihat kekacauan itu. Dia membawa pecut untuk mengkondisikan para hewan. Dipecutnya hewan-hewan itu, tapi keadaan sudah sangat kacau. Pada saat itu para hewan sudah muak, lalu menyeruduk perut Pak Jones sampai terjatuh. Hampir diinjak-injaknya kepala Pak John, untungnya ia sanggup berdiri dan kabur lari terbirit-birit. Istri Pak John yang melihat kejadian itu langsung mengambil barang yang bisa dia bawa dan kabur ketakutan. Tak disangka, tanpa aba-aba dan tanpa rencana, ternyata peternakan itu telah mereka kuasai. Kediktatoran kekuasaan Pak John telah mereka tumbangkan. Setelahnya para hewan mengelilingi peternakan memastikan tak ada manusia lagi di sana. Di pagi harinya mereka bangun dengan bangga mengingat kejadian pemberontakan yang berhasil mereka lakukan tanpa rencana, tanpa aba-aba. Tapi ada satu masalah lagi yang belum mereka pastikan. Rumah Pak Jones. Rumah diktator jahanam yang sangat mereka benci. Mereka harus memastikan bahwa Pak Jones tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Selanjutnya mereka berbondong-bondong masuk ke halaman rumah Pak Jones, berhenti di depan pintunya. Dalam keheningan mereka menatap pintu rumahnya. Tak lama kemudian Snowball si babi putih dan Napoleon si babi hitam menabrak pintu. Sebrak, pintu pun terbuka. Hawa dingin langsung menyelimuti mereka dari dalam.
Satu persatu mereka masuk ke dalam rumahnya sambil berjinjit. Tidak ada yang berani bersuara kencang. Hanya terdengar suara bisik-bisik. Seketika mereka takjub dengan keindahan tempat itu. Mereka melihat benda yang sangat mewah, yaitu adalah tempat tidur berlapis bulu dan cermin di dinding. Karenanya semua sepakat tempat itu akan dijadikan museum. Dan hewan-hewan juga tidak boleh ada yang menempati rumah Pak Jones. Ada beberapa peraturan yang sudah dibuat oleh para hewan. Mereka tulis di dinding belakang. Bunyinya adalah hewan tidak boleh tidur di ranjang. Hewan tidak boleh memakai pakaian dan semua hewan setara. Sejak hari itu, berita kemenangan pemberontakan para hewan disebarkan oleh burung merpati ke seluruh negeri. Hal itu menyebabkan beberapa peternakan yang lain mengalami hal yang serupa. Sapi-sapi jantan yang biasanya mudah diperintah tiba-tiba menjadi buas. Kambing-kambing merusak pagar lalu memakan tanaman hias. Kegaduhan itu diikuti dengan suara para binatang yang bernyanyi binatang Inggris. Lagu itu sekarang dikenal di mana-mana dan membawa api kemerdekaan bagi para hewan. Karenanya beberapa peternakan yang mendengar hewan peliharaannya menyanyikan lagu itu akan disiksa habis-habisan saking takutnya para manusia dengan pemberontakan para hewan. Bulan-bulan pun berlalu. Pak Jones yang tidak rela peternakannya sekarang dikuasai oleh para hewan mengumpulkan pasukan dan bersiap menyerang peternakan. Pasukan Pak Jones dibekali dengan senjata yang lengkap. Mereka membawa pentungan, sajam, bahkan membawa senapan serbu. Ternyata para hewan sudah menduga kejadian seperti ini akan datang, sehingga sudah melakukan persiapan dari jauh. Snowball yang sudah membaca buku kuno taktik perang Kaisar Romawi Julius Caesar dengan cekatan memberikan perintah. Dan dalam beberapa menit, tiap binatang sudah dalam posisi masing-masing. Begitu bangsa manusia mendekati peternakan, Snowball memberikan perintah untuk melancarkan serangan pertama. 35 ekor burung merpati menyerang bagian kepala. Selagi manusia mempertahankan barisannya, angsa-angsa yang bersembunyi di balik pagar, mereka berhamburan keluar dengan ganas mematuk kaki-kaki para manusia. Tapi dengan mudahnya, manusia melancarkan serangan balasan. Pak Jones dan pasukannya menembak ke segala arah dengan membabi buta, lalu membuat serangan merpati dan angsa melemah. Melihat itu, Snowball melancarkan serangan kedua. Biri-biri yang dipimpin langsung oleh Snowball menerjang menyeruduk para manusia itu dari segala arah. Tetapi sayangnya musuh mereka terlampau kuat. Manusia yang membawa sajam dan alat pukul berusaha sekuat tenaga untuk membunuh para hewan. Snowball tiba-tiba memerintahkan para hewan untuk mundur, masuk ke peternakan. Para manusia itu bersorak gembira, tertawa-tawa mendapat kemenangan yang mudah. Mereka mengejar hewan yang sedang berlari menuju gerbang dengan maksud untuk memusnahkan mereka. Tapi sebenarnya semua ini sudah dirancang oleh Snowball. Ketika para manusia itu sudah sampai di dalam peternakan, tiba-tiba sapi dan babi menerjang dari belakang. Hingga beberapa pasukan Pak Jones mengalami patah tulang di dalam kekacauan ini. Snowball memerintahkan seluruh hewan maju menyerang. Ia sendiri mengincar kaki Pak Jones supaya para manusia itu kehilangan pemimpinnya. Begitu melihat Snowball datang, Pak Jones mengangkat senapannya dan menembak babi itu. Pelurunya menyerempet punggung bagian atas dan menciptakan garis luka. Tetapi walaupun Snowball sudah tertembak, ia tetap bisa berlari dengan kencang. Lalu dia pun menyeruduk Pak Jones hingga terjengkang ke dalam tumpukan tahi binatang. Dan senapannya terlepas dari genggamannya. Di lain sisi, kuda jantan berperawakan putih yang biasa dipanggil boxer menyepak kepala salah seorang prajurit Pak Jones. Sehingga terpental tak bernyawa. Sisa pasukan yang melihat kejadian itu kabur ketakutan sambil menggotong Pak Jones yang berlumuran tahi. Akhirnya para manusia kabur ketakutan. Semua sudah pergi. Satu orang yang ditendang boxer juga ternyata hanya semaput. Sehingga setelah dia sadar, ia langsung kabur. Mendapatkan kemenangan yang kedua kalinya, para hewan bergembira dan menyanyikan lagu binatang Inggris bersama-sama lagi. Semakin hari, peternakan itu semakin sibuk merancang agenda untuk kedepannya. Tapi setiap hari, Snowball dan Napoleon selalu berbeda pendapat, tidak pernah setuju satu sama lain. Perdebatan mereka sangatlah seru, apalagi saat berdebat tentang pembangunan kincir angin. Snowball mengatakan pembangunan kincir angin ini akan memudahkan pekerjaan kita, karena dapat membangkitkan listrik, memerah susu secara otomatis, memanen dengan sangat mudah, dan masih banyak manfaat lainnya. Sehingga kita hanya perlu bekerja 3 kali dalam seminggu, ucapnya. Lalu ia membuat sketsa dengan sangat rinci di bawah lantai untuk memperlihatkan kepada para hewan betapa hebatnya kincir angin yang akan kita buat. Para binatang itu heran
karena mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, sehingga mereka menyimak dengan sangat kagum. Di tengah kegaduhan presentasi Snowball, Napoleon menginterupsi. Bagaimana cara kita mendapatkan dinamo dan kabel itu? Snowball hanya terdiam, tetapi ia yakin dapat menuntaskan pembangunan. Sekarang giliran Napoleon yang menyuarakan pendapat. Begini katanya. Saudara-saudara sekalian. Suaranya gimana ya? Saudara-saudara sekalian, semua yang dikatakan Snowball hanyalah omon. Untuk sekarang, kita hanya perlu meningkatkan persediaan makanan. Dan jika kita hanya membuat kincir angin saja, kita akan mati kelaparan. Setelahnya para binatang membentuk 2 kelompok. Pilih Snowball dengan kincir anginnya, atau pilih Napoleon dengan persediaan makanannya. Hanya seekor keledai bernama Benjamin yang tidak memilih kelompok manapun. Menurutnya, mau makanan melimpah ruah atau kincir angin menghemat tenaga, dengan atau tanpa keduanya, hidup akan tetap berjalan seperti yang sudah-sudah katanya, yaitu berjalan dengan buruk. Tiba-tiba di tengah kegaduhan rapat, Napoleon berdiri dan melirik Snowball. Kemudian meringik dengan nada tinggi. Tiba-tiba 9 anjing masuk ke dalam ruang rapat, lalu melompat sambil menggigit Snowball. Refleks Snowball melompat keluar jendela dan berlari dengan cepat menggunakan 4 kakinya. Sambil dikejar oleh 9 anjing, Snowball berlari dengan cepat. Dia terpeleset, buntutnya digigit salah satu anjing, tapi untungnya Snowball bangkit dan mengibaskan pasir ke mata para anjing. Lalu lari ke dalam semak belukar hingga tak terlihat lagi. Setelah para anjing memastikan Snowball sudah pergi jauh, mereka pun kembali ke dalam ruang rapat, menyebabkan para binatang ketakutan. Di tengah kejadian yang mendadak itu, Napoleon berdiri dan menyampaikan, mulai saat ini tidak ada rapat lagi. Pengambilan keputusan dan kepemimpinan diambil oleh saya. Sebenarnya pada saat itu banyak binatang yang tidak setuju, tetapi barang siapa yang tidak setuju, Napoleon akan langsung menyuruh anjingnya untuk menggigit. Pada minggu ketiga setelah Snowball tersingkir, para binatang bekerja 60 jam dalam seminggu. Jika tidak bekerja, jatah makanan akan dikurangi. Beberapa hewan yang protes diserahkan pada anak buah Napoleon yang bernama Squealer, babi berwarna pink yang pandai membolak-balikan fakta. Ia bertugas mencuci otak para hewan dengan berkata, "Kita melakukan ini supaya para manusia tidak kembali lagi ke peternakan ini. Jika kamu mau peternakan ini dikuasai lagi sama Pak Jones, Snowball terlalu bodoh untuk menyusun strategi pencegahan supaya manusia tidak menyerang. Jadi Napoleon berinisiatif untuk mengambil kekuasaannya." Para hewan yang bodoh percaya saja tanpa menyangka. Dalam penderitaan para hewan, babi-babi bawahan Napoleon berpesta pora di dalam rumah yang hangat milik Pak Jones. Bahkan mereka tidur di ranjang yang empuk dan menggunakan pakaian yang tersedia di sana. Padahal waktu dulu semua hewan setuju untuk tidak ada yang menempati bahkan menyentuh tempat tersebut. Pada minggu selanjutnya Napoleon mengumumkan akan membangun kincir angin. Para hewan bertanya-tanya, "Bukannya Tuan Napoleon menentang pembangunan kincir angin?" "Tentu saja tidak," kata si Squealer. "Itu hanya pengalian isu supaya kita bisa melihat sifat asli dari Snowball. Dan kita tahu, dia hanyalah pengkhianat." Hari demi hari pembangunan kincir angin sudah mulai selesai. Semua hewan dipaksa bekerja lebih keras supaya pembangunan kincir angin selesai dengan cepat. Minggu ke-6 pembangunan kincir angin sudah masuk musim penghujan. Setiap malam hujan sangat deras disertai angin yang sangat kencang. Karenanya kincir angin yang sudah dibangun oleh para hewan dengan susah payah ambruk terkena angin topan yang sangat dahsyat. Semua hewan pun kecewa. Tapi seperti biasa, Napoleon memerintahkan Squealer untuk memberikan semangat pada hewan-hewan. Anehnya, ia menyalahkan Snowball karena telah membuat siasat untuk menghancurkan kincir angin. "Semua kesialan yang mereka rasakan semuanya salah Snowball," ucapnya. Ternyata cara seperti itu sangat efektif. Buktinya para hewan bekerja lebih keras dan dapat menyelesaikan pembangunan kincir angin tepat waktu. Jika mereka merasa lelah atau lapar, mereka menyalahkan Snowball atas penderitaan mereka. Di luar peternakan, para manusia merasa terancam dengan pembangunan yang dilakukan para hewan. Alhasil pada hari Sabtu, 2 hari setelah kincir angin selesai dibangun, 15 orang gabungan dari 4 peternakan tetangga menyerbu peternakan hewan, masing-masing membawa senapan, membawa bom, dan membawa parang.
para hewan yang dipimpin Napoleon menyerang langsung dari jalur depan. Para manusia yang siap dengan senapannya membentuk formasi pertahanan dan memuntahkan peluru ke arah hewan. Para hewan pun jatuh berguguran. Yang selamat menyelamatkan diri ke dalam bangunan dan dengan hati-hati mereka mengintip manusia yang sedang menuju kincir angin. Setelah para manusia itu sampai di depan kincir angin, mereka menaruh bom mengelilingi kincir angin dan menyalakannya. Dar! Perjuangan para hewan membuat kincir angin selama 1 musim hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kejadian ini menyulut emosi para hewan. Mereka maju bersama-sama seperti kesetanan. Kali ini mereka tidak menghiraukan peluru-peluru yang melesat lagi. Banyak hewan-hewan yang terkena peluru sehingga memuncratkan darah segar ke udara. Pertempuran yang sangat sengit dan beringas. Ketika jarak antar kedua belah pihak sudah dekat, pertempuran lebih mengganas lagi. 3 orang dari pihak manusia mati mengenaskan. Kepalanya pecah terkena ladam besi dari kuda-kuda pasukan hewan. Anjing-anjing pengawal pribadi Napoleon menggigit tanpa ampun, merobek daging bagian bawah. Sapi-sapi menyeruduk dengan tanduk mereka yang sudah dipersiapkan untuk menusuk. Karenanya pemimpin manusia menyuruh anak buahnya yang masih bertahan untuk mundur. Mereka mundur ketakutan karena tidak percaya para hewan akan menggilak sampai seperti itu. Walaupun mereka dapat mempertahankan peternakan, tapi karena kejadian ini banyak korban berjatuhan. Dan untuk beberapa saat mereka terdiam meratapi tempat di mana kincir angin pernah berdiri. Tapi dalam keheningan, Squirrel berteriak, "Ini kemenangan kita, jangan bersedih. Bukankah kita sudah mengusir musuh dari tanah kita, tanah suci peternakan? Jika kincir angin hancur, kita tinggal bangun kembali saja. Bahkan jika kita mau, kita dapat membangun 16 kincir angin. Ayo, sekarang para hewan yang masih bisa berjalan, bantu hewan yang cedera. Para medis bergerak, sembuhkan yang terluka." Setelah keadaan membaik, peternakan binatang melakukan kegiatan seperti biasa. Hari-hari pun berlalu setelah kejadian yang sangat mengerikan menimpa mereka. Mereka juga sekarang harus selalu bekerja keras untuk membangun kincir angin. Beberapa hewan yang bisa berpikir merasa aneh. Apakah kondisi mereka saat ini lebih baik daripada saat masa pemimpinan Pak Jones? Mereka tetap bekerja di kebun dari pagi hingga sore, diberi makan seadanya, dan tidak diberi jatah istirahat. Yang berbeda di masa ini hanyalah adanya pembangunan kincir angin. Kata Napoleon, jika pembangunannya selesai, hidup akan lebih mudah. 4 tahun telah berlalu sejak kincir angin selesai dibuat. Sekarang peternakan dipenuhi oleh banyak penduduk. Para hewan yang dulu terlibat dalam pemberontakan, kini semuanya telah menjadi tua. Bahkan memiliki cicit, bahkan cucut. Beberapa di antara mereka bahkan sudah ada yang meninggal. Hampir semua hewan sudah melupakan masa pemberontakan. Bagi hewan muda, cerita tersebut hanyalah legenda yang tidak berarti untuk mereka. Bahkan mereka tidak ada yang mengenal Snowball, pahlawan hebat yang difitnah menjadi penjahat. Walaupun kincir angin sudah selesai dibuat, kehidupan sekarang tidak ada bedanya. Hewan yang baru lahir langsung dipekerjakan dengan keras tanpa protes. Ada satu hewan yang di setiap masa kerjaannya hanya mengeluh. Siapa? Benjamin, si keledai yang dulu benar-benar tidak tertarik dengan ambisi pemberontakan. Sekarang pipinya sudah keriput dan badannya sangat kurus. Anehnya, binatang seperti itu memiliki umur panjang. Suatu hari, ia pernah mengeluhkan isi hatinya pada seekor ayam muda. Katanya, saat peternakan dikuasai Pak Jones dan sesudah pemberontakan, yang selalu dibanggakan leluhur kalian benar-benar tidak ada bedanya. Semua hewan selalu bekerja keras dan tidak ada yang protes karena hal itu. Cerita pun selesai. Buku ini sebenarnya adalah penggambaran dari manusia yang menginginkan kemerdekaan. Namun setelah mencapainya, tanpa disadari, manusia hanyalah alat bagi para penguasa untuk hidup dengan nyaman. Rakyat kecil seperti kita hanya diberi impian indah agar terus bekerja keras. Namun setelah perjuangan dilalui, yang kita dapat mungkin hanyalah rasa sakit dan kelelahan. Mungkin segitu aja kali ini. Untuk lebih merasakan ketegangan dan keseruan dari buku ini, saya sangat menyarankan kalian membacanya langsung. Sebenarnya masih banyak makna dan detail-detail di dalam buku yang ngebuat kita masuk ke dalam ceritanya. Tapi karena saya sudah capek, jadi segitu aja ya. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga jangan lupa tulis saran kalian di kolom komentar. Sekian dan goodbye.